Lu inget gak waktu di Pangen Jakarta? Kan ada pohon gede. Iya. Bener ya? Bener ya. Yang dia pada senggol-senggolan. Wah, di kuburan bunganya gerak. Nah itu. Di kuburan bunganya gerak. Ketika lagi zikir kan. Lagi zikir ya. Terus ada yang apa? Bergerak. Bunganya bergerak. Itu sih emang horor gitu ya. Itu gue udah takut banget sumpah. Iya. Gue pengen kabur. Gue gak enak sama Pak Yayat. Iya. Pak Yayat ntar sendirian. Gue pengen nyolek Pak Yayat. Dia lagi serius banget. Mimpin gitu ya. Mimpin. Akhirnya kita bermain senggol-senggolan. Itu emang terakhir juga ya agak malam gitu. Sama Opik juga. Iya, itu udah tengah malam sampai situ. Iya. Dan emang habis itu udah malam gitu. Emang ada pohon gede banget. Dan bunga-bunga itu bunga yang di kuburannya itu. Di kuburan gerak, iya. Padahal nggak ada yang goyangin. Nggak ada yang goyangin. Angin juga nggak ada. Angin nggak ada. Itu yang menurut gua. Welcome to podcast Kongko Santai bareng Bang Angga. Langsung aja cekicrot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iqbal Nawawi. Alhamdulillah kita kedatangan tamu malam ini Iqbal Nawawi. Kopi nyampe. Ya. Jangan lupa. Awas panas. Sini Bang. Gua. Nah, biasa tukang kopi nanti kopi buat teman Kongko. Tuh kopi gelas banget, tuh kayak nyayur. Gelasnya gede banget. Oke. Ini sambil ngerokok enggak apa-apa ya? Sambil ngerokok. Kita kan emang bukan podcast ini Kongko, sambil ngerokok. Oke, sebelum kita mulai Kongko ya, Bal. Gue mau nyapa dulu netizen gue. Biasa, netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat netizen di seluruh Indonesia, khususnya Kampung Bogor, Bekasi. Tetap setia nonton kita di sini. Karena setiap harinya kita bakalan upload video. Dan juga narasumber kita beda-beda, bukan narasumber sih, teman Kongko. Teman Kongko ya, bukan narasumber. Karena emang di sini kita bukan membahas sesuatu, tapi Kongko aja udah. Kongko ngalor ngidul. Kongko nggak jelas ya. Oke. Terima kasih yang udah setia nonton channel kita. Mudah-mudahan selalu berkah, amin. Panjang umur, baik rezeki, dan mudah-mudahan yang cita-cita dikabulin sama Allah. Oke. Iqbal Nawawi, bener ya nama panjangnya Iqbal Nawawi ya? Betul. Temen saya, guru saya, sahabat saya dari MTS. Karena kita baru kenal dari MTS, bener ya? MTS MI ya? beda gitu ya? MI beda. Anak saya di gua di SD, lu di MI. Iya betul. Gua di SD, lu di MI. Tapi kalau gua sama Opik, gua kenal dari dia MI, walaupun gua masih SD, gua kenal sama dia. Karena emang gua main Marawis dulu, syuting juga bareng sama dia. Syuting waktu di Masuk TV. Benar, Masuk TV. Oke, Iqbal Nawawi, Iqbal, gue mau nanya sedikit banyak sama lu ya. Ini dari awal gue bilangin sama lu nih, kita sebagai pengalaman aja. Iya. Dan kita enggak serius-serius banget jadiin pengalaman. Dan ingat buat yang nonton juga jangan baper ya, karena ini emang kita bahas masa lalu dan yang resep-resep aja yang paling diingat gitu. Dan buat netizen ingat ya, sekali lagi ini cuma sebatas hiburan aja ya, betul. Jadiin pengalaman dan jadi pembelajaran, dan gak bakalan keulangi di masa sekarang ya. Ngerti ya? Mudah-mudahan gak ada yang baper dari pembahasan kita hari ini. Dan jangan lupa tonton sampai habis. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah. Kalau setengah biasanya gagal paham. Gak bagus juga. Gak bagus juga. Nonton sampai habis, bener. Oke, Bal, gue mau nanya nih, lu pertanyaan umum lah ke semua orang yang udah gue tanyain di Kongko gue di sini. Siap. Lu sekolah paling awal pertama sekolah di mana? Awal pertama kali sekolah dari TK apa gimana nih? TK lah, TK. Ya, TK gue di TK Darul Rahmah sini. Darul Rahmah? Iya, Perapatan Bogor. Bareng sama Opik? Bareng sama Opik, yang satu angkatan. Satu angkatan, cuma Opik ada PA-an dikit. Dia cepirit mulu. Enggak bener. Iya, dia sekolah cepirit mulu? Iya, dia pernah cepirit di sekolah. Opik, tapi dia gak cerita ya soal cepirit sama gue ya? Itu karena aib dia. Jadi kita bongkar gitu. Bagus banget. Terus juga dia pernah hilang juga kalau nggak salah, lagi manasik haji atau di mana kalau nggak salah. Oh, manasik haji hilang? Iya. Nangis kalau nggak salah. Opik hilang? Iya, Opik hilang. Wah, berarti banyak yang dia tutupin kemarin pas dia Kongko di sini. Iya. Bener. Itu sesuatu yang gue baru ketahuin. Dia pernah cepirit. Iya. Pernah hilang. Ada lagi nggak? Kayak tuh pas waktu manasik haji atau apa tuh ya, pokoknya lagi tur TK gitu. Dia
ketinggalan sama orang tuanya gitu. Terus dia nangis gitu. Kalau saya inget gue ya gitu. Iya, inget lo. Ingetin aja ini emang kita mau menjelek-jelekin dia. Iya, dia kan emang ilmunya kayak Abu Nawas. Abu Nawas, yang ilmu kita diilmuin mulu sama dia, bener-bener. Oke. Keluar dari Opik, lu masuk TK tahun berapa? Masuk TK tahun berapa ya? Lupa ya? Lupa kayaknya itu yang masih kecil. Kalau lu masuk AMI 2006, berarti lu TK sekitar 2004-2005. Kalau lu TK 2 tahun. Iya, itu gue TK 2 tahun. Kalau misalnya kayak Opik nggak tahu dia setahun atau 2 tahun juga gitu. Opik kan beda, dia TK-nya langsung Allah yang ngajarin. Langsung Allah, ilmu laduni gitu. Beda sama kita. Kalau kita kan ilmu manusiawi, dia beda. Karena dia emang dijulukin beng. Apa tuh? Pawang hujan. Pawang hujan. Kayak ini ya yang diputer-puter itu. Iya, puter-puter. Dia bukan bawa sesajen ya. Bawa apa tuh? Bawa piring. Isinya nasi. Oke, Bal. 2 tahun berarti lu TK ya? Iya, 2 tahun. Ada nggak sih pengalaman yang paling resep gitu yang lu inget waktu di TK? Pengalaman gue paling resep sih ya itu, si Opik itu yang paling resep. Berarti emang Opik emang dari dulu emang rada-rada songong, rada ngeselin ya. Opik rada kocak emang dia. Berarti itu yang Opik emang rada ngeselin berarti orang dari dia. Iya, emang begitu dia. Resep apa dari Opik? Resepnya dari Opik tuh dia orangnya nyablak gitu. Nyablak. Emang orang Betawi rata-rata. Tingkah lakunya juga dia Masya Allah. Kadang kayak habaib gitu. Kadang belagak-belagak. Kadang kayak orang gila. Ya gen, channel gue di take down udah ya gen. Kadang kayak orang PA. Iya, bener-bener. Berarti pengalaman lo waktu di TK ya tentang Opik sebagian besar. Oke. Tapi selain itu adalah ya kita lihat dari ada setiap manusia kan ada posisi positifnya dan negatifnya. Bener. Nah, positifnya mungkin Opik bisa menghibur. Betul. Menghibur. Jadi kita pas sekolah TK Taman Kunyuk. Apa tuh? TK singkatan Taman Kunyuk kalau di sini. Oh gitu. Tapi jangan baper karena itu ngejokes aja. TK Taman Kanak-kanak. Oke. Iya, benar. Bal, setelah lulus dari 2 tahun itu yang milihin sekolah di MI lu atau orang tua lu? Biasanya kalau dari TK itu orang tua sih. Karena kita juga masih kecil kan belum terlalu ngerti. Iya, belum ngerti. Benar. Gitu. Orang tua nih ya, orang tua iya, berarti. Orang tua. Pas lu baru masuk nih, apa sih yang lu rasain pas lu pindah sekolah baru? Pas TK atau apa nih? MI. Abis TK ke MI. Abis TK ke MI. Ya itu jadi suatu tantangan gitu ya. Yang awalnya kita pas waktu TK cuma main-main doang gitu, tur segala macam. Nah, ini kita ketika waktu masuk MI kita dituntut untuk belajar lebih giat lagi gitu. Belajar lebih giat lagi ya? Iya. Oke. Apa sih? Ada nggak pengalaman lu di MI yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang? Kayak misalnya apa? Lu dihukum? Apa naik mobil nabrak? Oh iya. Pengalaman pas waktu MI sih yang paling gue inget banget gitu ya. Ya tentunya emang waktu MI itu waktunya bermain gitu ya. Main juga ya. Main ya, juga. Karena emang masih bocil. Masih bocah juga umuran segitu ya. Bener. Ya waktu itu sempet waktu itu di MI kita main ini kuda-kudaan, tahu kuda-kudaan gitu yang. Kuda reot. Itu. Iya, kuda reot yang panjang tuh. Ada temennya dong? Ada pasti. Itu lu geng siapa? Aduh, itu gengannya pokoknya ada kakak kelas sama adik kelas lah. Sebutin lah. Di sini kita harus jor-joran, boy. Nggak boleh. Pokoknya itu siapa aja. Nah, kalau ingat yang lu ingat. Yang ingat Jangan Opik. Bukan Opik. Ya pokoknya enggak lupa pokoknya namanya. Pokoknya itu dia badannya gede-gede dan itu ada kakak kelas sama adik kelas. Dan situ dia kayak mengadu mekanik lah bahasa kita. Itu dia kekuatan gitu. Iya, udah. Siapa yang paling kuat dia yang berkuasa. Kalau gitu. menurut gua sih lu bagian patok mulu. Itu emang. Itu paling sakit kalau dijaduk gitu ya. Bener-bener. Iya. Karena kalau kita di depan atau biasa kita nyebut jadi patok. Iya, jadi patok bener. Pas sempengan orang lompat paling pertama sambar gede kalau mentok. Apalagi kalau kena anuan itu. Apa? Iya, itu. Jangan sebut. Iya, itu dah caranya dah. Karena banyak anak kecil nonton. Iya. Apalagi kalau burung kita yang kena. Itu, burung putut namanya. Yang lagi nelor 2 gitu. Okay. Ya pokoknya itulah pengalaman yang paling berkesan ketika main kuda reot namanya. Main kuda reot ya. Di situ juga
sempet diomelin sama guru-guru karena emang berisik juga, terus juga resikonya gede juga. Gede juga. Kayak gitu ya. Nah, lu ngambil ancang-ancang gimana tuh pas loncat? Bosnya, kita pakai ancang-ancang itu pakai badar rewi gitu. Gimana caranya pas kita lari sekenceng-kencengnya dari ujung tuh sampai pas kita loncat itu gimana caranya biar rubuh tuh kudanya. Iya, biar jauh. Iya, kan menang juga tuh kalau gitu rubuh kan ya. Iya. Tapi kesian juga yang jadi kuda sebenarnya. Iya, habis ketunggangin tuh sampai lagi kalau yang ininya tajam gitu bawahnya. Kalau tajam tunggira. Iya, tunggira. Oke. Selain main itu kuda reot, apaan lagi? Yang paling berkesan banget sih itu sih. Itu, tapi ada lagi nggak? Pasti ada lagi dong. Ada. Apa? Ya paling bolos. Iya. Nggak mengapa, Opik aja pernah bolos. Itu ya. Bolos. Alasannya apa? Lu bolos, Bal? Alasan ini bukan gue yang bolos ya, tapi teman-teman gue gitu. Lu ikut-ikutan? Ya awalnya diajak. Cuma kan emang kita masih bocah, ayo aja gitu. Bener. Nggak apa-apa, ini jadiin pengalaman buat nonton. Ya paling diajak waktunya masuk kita diajak jajan gitu. Jajan dulu. Tapi ke sekolah lagi? Tetap masuk, cuma kita datangnya telat gitu. Dan alasan habis ke kamar mandi atau ke masjid gitu alasannya gitu. Oke. Iya. Itu ya gue juga sama. Iya emang. Gue juga. Kalau gue ngalamin gitu. Kalau gue di SD begini, kalau gue di SD itu sempet yang namanya, karena emang jarak dari rumah ke SD lumayan ya, ke Garutan. Gue itu jalan apa naik sepeda? Jalan. Naik sepeda gue mulai kelas 5 sampai kelas 6 naik sepeda. Oh iya. Jalan kaki. Kan dulu Kepu lagi sedang di Doser Keduk. Oh iya, Doser lah. Iya, karena kita dulu motong jalan biar cepet lewat sawah. Oh, lewat sawah ya. ABK namanya. ABK, laut ABK tembus di Kepu. Bener. Di Kepu lewat rumah Guru Layu, lewat rumah Pak Isal. Kan Kober enggak? Enggak lewat Kober. Nah, kan nembus kan tuh di tikungan. Nah, kan itu enak dah kita tinggal lurus doang. Kalau jalanan karena kita ngeri banyak kendaraan. Bener. Gua mah sengaja gue telat-telatin. Oh begitu. Setiap datang sekolah gue telat-telatin karena ya gue emang bangun sekolah, mohon maaf, kesiangan mulu. Karena nggak ada yang bangunin apa gimana? Ada yang bangun cuma gue kebangun. Oh gitu. Jadi sekolah masih jam 7 nih, gue bangun jam 7. Serius, sekolah masih jam 7, gue bangun jam 7. Jam 7 pas jam itu? 7 pas. Iya. Belum mandi. Tapi emang gue waktu SD jarang mandi. Oh begitu? Jarang mandi. Cuma rambut kita pakai minyak rambut. Itu dibasahin dulu. Dibasahin dulu biar kita kelihatan segar. Iya benar. Itu pengalaman gue waktu emang gue telat. Bang. Ya. Ini mungkin pertanyaan yang paling seru lah ya menurut gue. Iya. Apa tuh kira-kira? Rada takut juga sih ini sebenarnya kalau tanya-tanya kayak gini. Ada nggak sih lo pas MI demen cewek? Kalau Opik, mohon maaf gue potong. Kalau Opik dari MI ke kelas 1 pun dia udah kemarin ceritanya seru kalau dia kongko sama kita kemarin kalau ngin. Iya. Gimana itu? Kalau buat waktu MI sih kita belum terlalu mendekati ke ranah itu ya. Tapi ada ya. Percintaan kalau cuma sekedar mengagumi adalah. Mengagumi itu kayak wah dia pinter banget. Wah dia ranking 1 mulu, dia ranking 2. Kalau untuk soal mencintai enggak gitu ya. Karena faktor umur juga kayak masih bocil itu masih enaknya main-main lah gitu. Tapi ada yang lu kagumin tuh siapa? Buat kalau udah nikah jangan disebut namanya ya. Kita nggak enak. Iya pokoknya adalah. Kalau buat nyebut namanya lupa juga sih emang. Karena emang teman-teman MI itu beberapa emang ada yang lupa, ada yang inget juga. Kan banyak juga. Ada yang keluar juga ya semenjak dari MI ada yang keluar sekolah ya. Pokoknya ada 1 atau 2 orang itu yang emang mereka pinter gitu dan khususnya cewek sih ya. Kalau cowok ya jangan ntar jadi rakil. Iya. Oke. Mau itu susu nggak apa-apa. Minum dulu. Sambil sekalian gegaris juga kita emang di sini gegaris mulu kayak gue mau gegaris mulu. Oke ya, lu pernah nggak dihukum guru? Dan yang paling lu inget lu dihukum siapa? Dihukum guru pas waktu apa nih? Sekolah di MI. Di MI. Kalau si siapa? Si ini kan kemarin si Mehmet. Mehmet. Dihukum Pak Ibu. Kalau Opik diomelin Aji Marjan. Nah, itu siapa ini kira-kira? Nah, ada satu guru apa ya namanya itu? Lupa, yang rumah itu deket sini juga emang. Guru Amin. Bukan. Pokoknya gurunya di rumah pinggir jalan tuh waktu itu ketika emang lagi pembelajaran, gue bercanda gitu. Dan itu hukuman yang paling berat, gue diginiin.
ini gue dipegang leher, dipencet, nih bagian ini dipencet, celeng. Nangis kan? Nggak nangis, cuma kayak nahan aja gitu. Kenahan aja, karena nangis malu kali. Nangis malu ya benar. Oke, itu hukuman yang paling berat. Iya, karena sampai di gigi itu kentuh, sampai ke kuping. Enggak kan biasa dijewel, disentil atau di apa. Ini kita ditekan gitu. Hukuman yang aneh. Iya. Tapi emang kita mah dulu waktu dihukum juga pas sampai pulang nggak sampai ngadu. Enggak. Karena emang itu kesalahan kita. Benar. Beda sama zaman sekarang. Beda sama zaman sekarang. Karena emang guru dulu, murid-murid dulu khususnya ya. Kalau dihukum guru ya berarti gue salah. Iya betul. Berarti gue emang nggak bener ini. Ada kesalahan yang gue bikin gitu. Tapi beda kalau sama murid sekarang. Baru dijewer aja, baru sakit hatinya sedikit aja dikata sama guru, dia langsung lapor sama orang tuanya. Iya, bener. Dan orang tuanya juga mohon maaf ya, kadang-kadang kita nggak sampai sama pikiran orang tua sekarang yang berani gitu ngelaporin guru gitu. Iya benar. Padahal guru menurut gue itu orang yang paling keren lah. Karena tugas dia mencerdaskan semua muridnya. Kalau orang tua kan mohon maaf, orang tua oke lah, pas dia dari balita sampai umur sekian mendidik dia, kayak mendidik segala macam apa yang boleh dimakan, apa orang yang tua mendidik gitu ya. Dan setelah itu kan emang orang tua kewajibannya hanya mencari nafkah dan menyekolahkan. Iya betul. Dan urusan akidah, urusan adab, urusan ilmu terus ke guru. Iya. Ya makanya mohon maaf ya orang tua sekarang. Bang Angga pesen ya, semua yang dilakuin guru nggak mungkin di atas luar nalar gitu. Jadi yang menurut bapak-bapak dan ibu-ibu benar masih dalam batas wajar, ya udahlah, emang salah anak. Karena anak sekarang sambar geledek semua. Sambar geledek. Udah lanjut. Yang tadi. Ya itulah hukuman yang paling berat. Paling berat menurut lu ya. Pas waktu MI gitu yang paling diingat juga gitu sampai sekarang. Lu punya temen nggak di MI yang menurut lu sampai sekarang juga nggak ngelupain lu, masih akrab sama lu? Ya kalau buat teman di MI banyak ya, termasuk emang teman kita di MTS juga gitu, bareng juga dari MI ke MTS juga banyak. Siapa? Ya banyak sih, kayak Ami Mitong. Ami ya. Terus juga Lentik. Terus Roni. Terus juga siapa lagi? Banyak lah pokoknya. Hendra, terus Alpan, Ubay, terus Andrian atau Pilas. Pokoknya banyak lah, selain itu juga banyak gitu. Oke. Yang satu temen yang menurut lu paling peduli sama lu? Temen yang paling peduli, kalau menurut gue pribadi sih nggak ada yang satu orang ya, kita nggak bisa memilih satu orang. Tapi menurut gue itu semua yang mereka lakukan ke gue itu mereka yang terbaik. Gitu. Yang terbaik ya. Yeah. Alhamdulillah, lu masih dikelilingi oleh orang-orang baik, sama teman-teman yang baik. Alhamdulillah. Oke, Bal, lu waktu MI dapat peringkat nggak? Waktu MI sih emang masih fresh-freshnya belajar ya, maksudnya lagi giat-giatnya belajar, dan di situ sempat dapat peringkat juga sih. Peringkat berapa? 3 kalau nggak salah, 3 atau keempat. Kelas berapa? Sekitar kelas 4 lah atau 5 ya. 5 ya. Berarti sekali doang lu peringkat. Itu doang. Kalah sama gua. Apa tuh? Lu kalah sama gua, mohon maaf. Apa? Gua dari dulu siswa yang berprestasi, mohon maaf. Prestasi apa nih? Kalau kita boleh sombong. Prestasi bolos. Baru disebut. Bukan prestasi belajar, bukan. Iya, alhamdulillah sih waktu MI emang dari TK juga gitu ya. TK juga sering dapat prestasi, lomba segala macam. MI juga pernah dapat. Nah, disitulah ya alhamdulillah gitu. Bener, oke. Mungkin itu aja pengalaman MI lu ya. Pengalaman MI. Karena emang hal yang gua tunggu belum sampai di situ. Hal ini gua sedang menunggu cerita lu ini sebenarnya. Oke, lanjut. Berarti lulus sekitar tahun dari MI 2012. Ya. Karena 6 tahun pendidikan MI. Ya. 2012 langsung lanjutin ke MTS atau Honor 4. Apa yang lu rasain ketika lu udah mulai gede dan ketemu teman di MTS? Nah, jadi gini, pas waktu gue mau masuk MTS, ini cerita sedikit ya, sekaligus jadi jadi motivasi juga, karena pas waktu lulus MI, gue disuruh orang tua gue tuh untuk mondok gitu. Mondok pesantren. Iya, mondok pesantren di kampung. Nah, cuma di situ kampung mana? Biar nerjinta. Di Kuningan, Jawa Barat. Kok lu nggak kuning ini? Nggak kuning. Coklat kali. Oke, Kuningan Jawa Barat. Iya, jadi setelah gue disuruh mondok,
atau pesantren ketika lulus MI gue nggak mau gitu karena emang masih kecil juga belum ngerti gitu atau yang lain sebagainya. Gue kabur. Oh, lu kabur? Pas besok mau dimondokin nih, mau berangkat mondok, gue kabur. Kayak burung dara lu. Burung dara baik lagi. Bener, lu kagak. Nah, baik lagi juga gue. Karena kalau nggak baik nggak makan nggak jajan gue. Iya, orang masih kecil. Iya, ngapain kita? Jadi seharian gue kabur dari rumah, gue bilang nggak mau mondok dulu. Dan alhasil gue sama orang tua gue tuh dipasukin ke MTS. MTS gitu. Dekat. Iya, jadi nggak jauh beda tuh dari MI ke MTS-nya. Gue juga pas dimasukin kabur. Kabur ngapain tuh? Masukin sangkar. Beda lagi tuh, Mas. Beda. Oke. Itu menurut gue lucu karena jarang ini yang kabur kayak lu jarang. Iya. Kan itu emang pengalaman paling gue inget banget. Paling lu inget ya. Dan kabur kemana? Paling ke rumah Wal. Itu bener. Gak jauh. Gak berani jauh. Karena emang ya kita masih kecil, kita mau kabur kemana? Iya, mau kemana? Kagak paling paling bantar mah ke rumah Wal udah. Dan rumah Wal juga deket dari rumah itu. Ya itu alasannya. Oke. Nah, lu baru masuk nih. Lu masuk ke kelas 1 apa dulu? 1A. 1A ya? Iya, 1A. Enggak tau, gue lupa kelas gue apa, kelas 1. Lu 1C. 1C. Iya. Kok lu inget? Ingat dah, lu kan paling bontot. Iya. Paling terakhir gue masuk. Iya. Gue mau masuk MTS paling terakhir. Mos enggak ngikut. Iya. Pramuka enggak ngikut. Apa-apa enggak ngikut. Karena apa? Karena emang gue orangnya males. Dan emang gue orangnya males, sumpah. Oke. Setelah lu di kelas 1C ya? 1A. Oh, 1A. Kalau gue 1C. Iya. Temen lu siapa aja di kelas 1A? 1A. Asep Mahmudin. Terus? Ingat gua. Opik di 1A atau B ya, lupa ya. Dia kayaknya Jet dah. Jet dia. Karena dia hidupnya nggak jelas. Nggak jelas. Sampai sekarang. Maaf ini Fik ya, jadi gibah. Apa ini cuma sekedar pengalaman aja. Opik nggak jelas itu Pak. Lu dia di B mungkin. Mungkin ya. Dia bareng sama Imron Mahendra kalau nggak salah. Yang paling gue inget sih Asep Mahmudin. Asep. Ceweknya siapa? Ceweknya siapa nih? Di kelas 1C, di kelas 1A. Cewek gua atau? Enggak, maksudnya anak ceweknya. Anak ceweknya Eni kayaknya deh. Eni. Iya. Opik masih demen banget sama Eni. Emang? Iya. Gitu. Ntar sampai sekarang. Lu belum nonton ya podcast dia yang kedua ya? Belum. Ntar lu tonton. Gitu. Kalian ini bukan. Ini yang ini. Oh, ini. Ini benar ini. Ini benar. Ya, ini benar. Ya, tonton ya. Ini. Dia masih demen banget sama Eni karena emang kalau menurut dia pas kemarin kita cerita ya, kita kongko, Eni cewek yang paling nurut sama dia. Disuruh ke sini ayo, suruh ke situ ayo. Jadi itu yang paling berbekas di hatinya dia. Dan dia masih ngarep juga buat Eni balik sama dia. Sampai sekarang atau enggak tuh? Sampai sekarang. Sampai sekarang menurut dia. Eni dengerin ya. Kalau bisa dengerin nonton nih. Karena ntar kalau emang insya Allah Opik masih sama Eni 2025 Opik mau nikahin Eni karena Masya Allah. Dia nungguin umurnya 25 dulu. Ikut sunnahnya Nabi kalau kata dia. Ini ya temen lu ya waktu kelas 1A ya? Iya. Oke. Kelas 1A temen lu ini Bal. Yang paling berkesan gitu ya. MTS pasti banyak dah. Karena itu kita lagi sedang bader-bader. Banyak. Iya. Selain dari MI ke MTS juga itu yang lagi bader-bader. Apa sih pengalaman yang menurut lu paling bader? Yang paling gue inget banget tuh ketika ada 2 ya yang paling gue inget. Yang pertama tuh ketika kita lagi kasusnya ngancurin meja. Opik cerita. Itu juga sama. Berarti lu suka sama Opik. Ya itu gue nggak tahu juga sekelas atau enggak. Pokoknya gue ada kasus yang kayak gitu ngancurin meja terus digapok-gapokin tuh. Lu jalan sampai Legua. Iya. Bener. Iya. Opik. Terus ya. Kalau Opik kurang detail cerita, dia kebanyakan dablong kayak Memet. Ya. Tapi gue juga nggak terlalu detail juga sih maksudnya cerita tentang itu karena yang aja. Gue bukan pelakunya, bukan pelakunya. Gitu, cuma dengar kasusnya aja gitu. Karena tapi lu ikut digablok? Enggak, karena kan gue nggak ikut dalam itu. Cuma yang paling gue inget banget kasus di angkatan gue itu gitu. Itu ngapa sih awal mulanya? Itu kalau dengar ceritanya? Dengar cerita dari bocah sih gara-gara mainin meja gitu ya. Terus meja sampai patah atau gimana? Semua meja? Cuma 1 atau 2, enggak semuanya gitu. Semua ya. Terus ya disitulah karena
emang kita masih bocah gitu masih ya. Bocil. Meja ya hancur atau bangku gitu hancur. Nah, kita disalahin sama guru gitu. Karena emang guru nggak ngeliat langsung siapa pelakunya, dan juga kalau bocah dulu juga jarang yang mau ngaku. Iya, benar, kagak ada yang mau ngaku. Kagak ada. Terus yang menurut gue paling berkesan itu ada satu guru, guru MTS. Itu ketika pelajaran akhlak kalau nggak salah. Beliau tuh lagi ngajar, ngabsen. Bener. Terus ada siswa yang bolos. Ada yang bolos. Tapi tasnya masih ada. Masih ada di sekolahan. Iya, tasnya masih ada, orangnya nggak ada gitu. Tolol iya. Itu. Jadi guru itu mungkin beliau kesel gitu ya karena ada yang bolos. Nah, tasnya diambil keluar, dilemparin tuh ke atas genteng. Iya. Jadi ketika bocah balik tuh bocah nyari tasnya nggak ada. Nah. Karena emang guru dulu barbar. Iya. Sekarang kalau guru sekarang juga mau barbar, nyalinya ciut. Maksudnya apa? Karena orang tua sekarang mainan apa dah? Main anuan itu ninja dari Konoha, polisi dari Konoha. Kita tahu. Karena tuh gini, enggak tips ketika waktu dulu bolos tuh gini, rata-rata bocah. Jadi dia naruh tas, ketika emang guru itu masuk, nah si siswa ini kan emang nggak suka dengan guru itu pelajarannya. Benar. Nah dia makanya cabut tuh, tapi tasnya ditinggal. Tasnya ada. Nah dia yang pertama ada kemungkinan satu tasnya dititipin sama ke temennya ketika nanti dia pulang. Terus yang kedua bocah udah pada pulang, baru dia masuk ke kelas tuh ngambil tasnya. Benar. Cuma ada satu guru yang beliau ini tahu, menurut gua tuh hebat gitu ya. Jadi tasnya diambil, keluar kelas, dibuang ke atas genteng gua tuh. Gak tahu keterusannya kayak gimana udah tuh bocah. Jadi iya emang itu seru sih menurut gua. Ya, itu bakal kita inget terus sampai inget sekarang. Okay. Bang, keluar dari itu ya. MTS nih ya. Yeah. Nah ini kita pembahasan masih muter MTS karena tadi Emi udah selesai. Udah mulai deket dong sama cewek dong. Kalau mulai deket ada. Cuma kalau buat menyatakan cinta ya karena dulu tuh masih cinta monyet cinta gitu. Cinta kunyuk ya benar. Masih cinta kunyuk. Iya cinta-cintaan lah gitu. Cinta-cintaan, masih demen-demenan. Siapa sih Bang cewek yang lu demenin saat itu? Inisialnya W aja gitu ya. Kita pakai inisial ya. Tapi kalau bisa disebut langsung kayaknya enggak juga. Jangan ya. Inisialnya W aja gitu. Karena emang dulu pernah deket juga. Wiwi. Bukan Wiwi. Sekarang udah punya laki. Iya. Ya, dulu gak tebak. Jangan ditebak udah, jangan dilanjutin. W ya. Lu kenapa bisa suka sama dia? Ya karena emang dulu masih bocah juga gitu. Iya. Yang pertama emang bocahnya juga. Gua tahu. Siapa? Enggak usah disebut ya pokoknya. Orang putih. Iya, orangnya putih kayak rada-rada Cina begitulah. Oke, gua tahu. Dia juga orangnya rada apa ya? Cuek gitu. Rumahnya dekat sekolahan. Jutek. Iya. Dekat sekolahan. Ya pokoknya dialah. Dia mungkin karena emang dulu masih bocah juga. Buat harus nonton ya. Ntar kalau emang lu ini kayaknya lu komen gitu. Ya, siapa aja deh yang aku tuh yang dari W. Banyak ya dari W ya. Ya karena emang ada termotivasi aja gitu dari kepintaran dia lah atau yang lain sebagainya gitu. Dari hal lain kayak body, seksi, cakep. Kalau buat pasti ada lah. Melihat fisik sih jangan munafik dirimu. Kalau mau lihat dari fisiknya itu paling dia putih doang. Anggun lah kalau lihatnya. Selain W ada lagi nggak? Selain W banyak lah. Enggak itu doang. Itu doang. Bohong. Serius sumpah. Itu doang satu. Apa bener? Benar. Aplikasinya cuma W aja. Iya sampai W aja. Sampai tuh akhirnya kita putus juga gitu karena emang masih bocah juga. Berarti udah sempet pacaran. Iya sempet. Cuma ya namanya cinta-cintaan gitulah bocah gitu. Waktu nembak gimana? Waktu nembak apanya? Nembaknya gimana atau di mana? Gimana dan di mana? Kalau buat nembaknya seperti halnya kayak kita biasa-biasa aja kayak nembak cewek lain gitu yang lu mau nggak jadi pacar gua gitu. Lewat HP langsung dong. Pakai coklat, pakai bunga mawar merah. Sejentel itu kan mawar merah anjay. Iya. Gua mohon maaf. Gua nggak seberani lu, nggak seberani Memet, nggak seberani Opik. Karena kalau gue mainnya strategi ya. Gue juga mohon maaf dulu emang jelek. Sekarang ganteng. Sekarang cool. Masya Allah.
Sekarang cool. Iya. Dulu emang gue mohon maaf ya, gue akuin gue dulu hitam. Pusi, karena emang kita main mulu, dan layangan. Gue juga dulu emang punya tompel. Cuma sekarang gue genjutsu. Jadi nggak hilang ya. Gue genjutsu. Kalau gue lewat handphone biasanya. Gue lewat handphone. Gue deketin dulu nih perempuan. Emang sekiranya dia responnya baik sama kita, responnya oke, dia juga nanggepin. Gue baru ngegas. Gue lewat handphone dulu. Oh iya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yang gue tembak insya Allah semuanya mau. Oh gitu. Dari handphone. Karena emang gombalan buaya kali ya. Gombalan buaya. Tapi dulu gue pernah ditolak sama cewek yang inisialnya apa tuh? D. Waktu kelas 2. Itu awal. Itu pas waktu MTS. Temennya si H. Gue sempat suka sama dia. Nah setelah gue ditolak sama dia, gue ke H. Nggak lama gue deket sama si H, gue diterima. Dan H ini juga mantannya Opik. Oh lagi-lagi Opik gitu ya. Lagi Opik. Emang kita semuanya yang kita obrolin ini berhubungan sama dia sebenarnya. Iya sangat-sangat berhubungan emang. Kalau lu nih, cewek kan abis dari lu. Terus ke gua, kira-kira lu marah nggak? Marah dong, ada marah, juga rasa jealous dong. Tapi kalau gua mau Opik nggak? Dari Opik ke gua. Dari gua ke Opik. Begitu aja terus. Oh gitu, bolak-balikan kayak gitu. Terus. Bisa kayak gitu. Bisa, tapi kita nggak ada yang marah karena emang kita main dari kecil sama dia. Iya. Walaupun dari Opik ke gua, tapi dia nggak ada. Lu temen bangsat lu enggak, kita santai aja. Santai malah kita ya makin erat. Kayak mohon maaf, gue juga pernah ke sawah berak pas kayak subuh, Mohadoro, kita membolos ke sana kemari. Ya, intinya persahabatan itu tidak akan pecah karena sebuah cinta. Bener, gitu ya. itu nyata gue alamin sama Opik. Karena Opik kayak gue nggak pernah ada rasa cemburu ke temen, nggak ada ya. Lu putus dari gue, kalau mau Opik silakan. Lu putus dari Opik, kalau sama gue, kalau gue nerima ayo. Karena emang itu masih faktor ini juga ya, bocah masih gitu. Masih bocil. Kita kan juga pernah Mohadoro malam Jumat. Iya. Di MTS. Iya. Yang paling lucu apa sih pas Mohadoro? Kalau gua ada dong. Apa tuh? Kalau gue pribadi sih ya, paling kayak bocah ketika lagi berpidato gitu. Terus dia ya pidatonya cengas-cengenges lah gitu. Gitu jadi lucu. Iya. Kalau gua tuh dulu pernah nyiin Cipto aja. Jangan disebut ya. Iya udah. Jangan. Inisial aja. C. Iya. Dia lagi Mohadoro, bebangkis. Iya. Lu tau kan si C ini yang dari dulu ingusan. Ya orangnya ya. Bebangkis nyebut, waduh, ingusan ke sini. Oh gitu. Gua tahu sampai diliatin Pak Awi. Iya. Itu paling lucu menurut gua. Dan juga semuanya pada tahu itu. Dan gua juga yang paling suka Mohadoro. Karena apa? Karena itu emang melatih bakat juga. Enggak, abis Mohadoro gua pacaran. Oh gitu. Kesempatan. Abis Mohadoro pulangnya pacaran. Iya. Dan pacarannya itu enggak ngumpet segala macam. Pulang dia pacarannya itu kayak gua nganterin dia pulang sampai rumahnya, ngobrol-ngobrol. Sampai dia pulang ke sono, maksudnya ke rumahnya gitu. Iya. Ngobrol kita, kadang-kadang kalau sepi pegangan tangan. Oh gitu. Iya. Pegangan tangan itu. Kalau sepi pegangan tangan, terus gue ceburin di kali. Enggak. Bal, MTS lu cuma satu cewek doang udah. Itu doang. Enggak ada lagi. Enggak ada. Gue denger bukannya lu dulu juga deket sama Caca. Iya. Enggak. Itu hoax nih. Hoax ya? Iya. Berarti itu hoax. Yang gue inget emang dia juga pernah deket sama lu. Oh gitu. Iya. Mungkin guanya nggak merasa kali. Nggak merasa. Iya. Oke. Itu yang menurut lu berkesan ya? Iya. Dan guru yang paling menurut lu paling sabar, paling nggak beda-bedain murid siapa sih waktu di MTS? Guru yang paling sabar ya. Bu Hayat mungkin ya, Bu Hayat Tunisa. Sama Bu yang ngajar bahasa Arab tuh, yang dulu rumahnya di Garutan. Iya, oke. Tahu gua. Beliau lah ya. Lebih ke sosok wanita ya. Benar-benar. Karena emang wanita-wanita sabar. Ana pernah ngikut tahfiz sama Pak Basit.
Kan programnya dia tuh waktu pertama kali tahfiz Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Itu yang pertama kali masuk orangnya gua, Opik, yang gue ingat sama Asep. Bertiga tuh, 3 orang. Makanya jangan pada sombong lu yang pada pakai baju hijau di MTS. Nih, gue senior lu paling pertama. Angkatan pertama gitu. Angkatan pertama gua angkatan pertama. Yang paling pertama punya baju hijau, listnya merah. Sekarang masih ada tuh? Enggak ada. Oh, udah enggak ada. Enggak ada. Karena gue bagi yang bawahan. Pas sudah lulus gue bagi bocah. Bener. Jangan sampai berakhir di kitab. Iya. Nah, gue punya cerita Opik. Emang Opik gak habis-habis Opik lagi. Opik lagi. Iya. Kayaknya gak jauh dari Opik mulu. Gak jauh. Karena gue lucu sama Opik. Opik nih. Waktu itu kita ngapal surat. Ngapal surat apa gitu. Juz 30. Al-Bayyinah kayaknya. Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Iya. Al-Bayyinah ngapal. Gua sama Asep udah hafal. Sama Asep udah hafal. Udah nyetor sama Bu anaknya Haji Doli, anaknya gua Haji Doli. Iya. Iya, ibu cewek apa? Ya? Iya, ibu apa lupa tahun namanya. Udah ngapal. Lah Opik, Bu. Angkat tangan, Bu. Saya mau izin ke WC. Ya udah kalau kata ibunya, ya udah kalau balik apa gimana? Kebalik Kebalik Opik. Gua tungguin sama Asep, gua kayak bocah bego sama Asep. Karena temen gua juga kenal laki cuma 3 doang. Gua Asep sama Opik, selainnya cewek semua. Iya. Selainnya cewek. Opik gua tungguin kagak balik-balik sama Asep. Itu sama Asep apa Opik doang sendiri? Opik doang. Opik Gua doang. nunggu sama Asep di kelas. Iya. Gua nungguin sama Asep, Opik kebalik-balik. Ternyata Bu, saya mau nyari Opik ya di WC. Iya cari enggak, dari tadi enggak balik-balik kalau kata guru. Lah, kemana itu Opik ya? Gue cari ke WC. Di WC enggak ada. Pulang apa gimana tuh? Pulang bener. Dan begonya gue ngikut pulang sama Opik. Ikut pulang sama Asep. Sama Asep ikut pulang. Jadi itu tanpa pamitan. Iya. Alasannya dengan nyari Opik gitu. Nyari Opik gitu. Ya Allah, kata gue emang Opik sambil BM. Iya. Ya ilmunya kayak Bu Nawas. Ada aja. Banyak ya. Emang dari kecil bakat beliau ngilmu udah terlihat. terlihat gitu ya. Oke. Bal, udah kayak pengalaman cewek lu satu aja ya. Iya. Inisial W itu ya. Iya, inisialnya W. Oke. Lanjut kita nanyain lagi Bal, yang paling lu ada nggak waktu MTS? Wah, gue nyesel nih. Nggak bisa begini pas MTS, nggak bisa begitu pas MTS, ada nggak? Ada apa? Kayak gitu, apa? Mungkin lebih kayak ke kenapa sih pas gua waktu MTS itu gua nggak giat dalam belajar gitu, nggak memahami apa yang guru udah ajarkan. Benar, sama bukan lo doang. Iya. Gue sama juga. Gue juga sama. Iya, itu yang paling nyesel sih. Bahkan gua ada beberapa pelajaran yang gua nggak suka. Gue tetap duduk, gue tetap nulis, tapi gue agak dengerin. Gitu. Kalau gue itu emang MTS ya lagi bocil-bocil. Jadi iya emang gitu. Apa enggak? Jadi yang menurut gue paling penyesalan ketika MTS itu yang balik lagi ke yang tadi setelah gue lulus MI, kenapa gue enggak pondok pesantren gitu? Iya, langsung MTS-nya di pondok gitu ya. Terus juga yang menurut gue paling sedih juga. Kenapa gue nggak nyalurin bakat gue tuh ketika waktu MTS gitu? Lu punya bakat ceramah tau dari MTS ya? Iya, ngomong-ngomong doang lah gitu. Sering ceramah, bakat baca rawi, nyolong. Terus apa lagi? Nyopet. Gue orang tua gitu ya. Iya, nyewa jablay. Enggak belum pernah jablay itu. Jangan. Kalau dulu masih zamannya cabai-cabean. Zaman cabai-cabean. Iya, di Garu Kebun. Iya. Gua punya tebakan sama lo. Bedanya orang Indonesia sama orang India apa? Bedanya orang Indonesia sama orang India. Ya beda ini kali ya. Kulit. Salah. Kalau orang India ketemu Paunan nyanyi. Apa? Kalau orang India ketemu Paunan nyanyi. Ketemu Paunan nyanyi. Iya. Terus kalau orang Indonesia apa ketemu tuh? Paunan apa? Kencing. Kenapa bisa begitu? Ya itu emang udah budaya orang Indonesia. Udah begitu. Iya. Itu tebak-tebakan receh. Dulu. Itu paling sering buat gue tebakin sama bocah-bocah MTS. Iya, itu sih paling yang agak disesali gitu. Setelah lulus MTS. Ya. Lulus MTS yang gua tahu lu langsung mondok. Ya, langsung mondok. Karena pas gua ziarah sama Pak Yayat, ya
Karena emang makasih banget buat Ustadz Yayat. Pak Yayat kalau nggak salah beliau pernah ngajak kita ziarah ke tempat tujuan ya. Tempat tujuan. Ini kita bahas dulu. Terima kasih buat Pak Yayat karena awal mula gua kenal ziarah dari beliau. Pak Yayat yang ngajarin ziarah. Yang ngajarin salamullah ya sadam ya aman ya sakum itu beliau. Beliau yang ngajakin kita ziarah paling pertama ke makam Kiai Haji Nur Ali. Dan itu gua ketemu lu. Oh itu ketemu ya? Ketemu lu pas di masjid. Pas di masjidnya? Pas di masjid. Ya. Bal, mohon maaf ya, gue punya pengalaman yang menurut gue pengalaman ini pengalaman yang apa sih kayak yang rumit di pikiran gue. Apa tuh? Gue nggak suka sama anak pondok. Kenapa? Dari dulu gue nggak suka sama anak pondok. Makanya gue mohon maaf ya, gue mau mondok. Iya. Tapi gue nggak suka sama teman-teman pondok. Oke, terus? Makanya gue lebih memilih sekolah di sini aja, nggak jauh-jauh. Itu alasannya? Enggak, alasannya begini, alasannya ketika lu pada pulang mondok, ketika lu dari pondok, kenapa sih lu banyak teman-teman kita yang mohon maaf, lu nggak mau main sama gua, lu pada lupain gua, padahal kita waktu MTS juga main bareng. Iya. Itu yang gua nggak suka, karena apa? Karena menurut gua ya kepulangan lu yang gua tunggu-tunggu buat kita main bareng lagi, bukan berarti pas lu pulang lu kerjaan lu tidur. Enggak, maksud gua tuh gua pengennya main sama lu karena pengen mengobati rasa kangen. Itu yang di pikiran gua. Lu jadi nggak suka gitu? Jadi nggak suka gua. Paling nggak suka sama anak pondok pokoknya. Oke. Bukan nggak sampai sekarang sih, karena gua udah tahu, karena gua udah dalamin anak pondok. Tapi dulu karena emang kita belum wawasan luas, gua gede gua sama teman-teman gua yang mondok. Karena itu alasan gua, dia pada sombong pas pulang dan pas ketemu juga nggak mau negor, tahu kenapa? Itu menurut lu gimana? Jadi kalau perihal yang kayak tadi lu bilang, menurut gue lebih ke pribadi masing-masing ya, orangnya masing-masing. Toh apabila misalkan kayak gue lagi mondok nih, terus gue pulang, ya tentunya ketika anak pondok kan pulang itu seneng gitu ya. Seneng. Dan itu mereka memanfaatkan waktu luangnya ketika di rumah, entah itu dia bermain sama teman pondoknya, entah dia bermain sama teman lamanya dan teman kampung. Iya, kegiatan yang lainnya lah gitu. Nggak mungkin kan kalau misalkan kayak anak pondok pulang terus di rumah malah belajar lagi gitu. Bener. Nah, itu kan ya mungkin ada gitu. Biasanya ya. Males-malesan. Iya, pasti males-malesan. Mungkin ada gitu yang ada. Dia belajar lagi murojaah mungkin itu ada. Cuma kan kemungkinan besar mereka pulang itu untuk ya happy lah. Di weekendnya mereka gitu. Tapi dulu gue gedeg banget. Guduk buat gua. Kenapa? Karena emang gua nungguin lu pulang. Oh gitu. Iya. Walaupun temen gua banyak, tapi yang menurut gua nungguin lu pulang berarti itu teman spesial gua. Ya jangan yang lu maksud gua lagi nih. Mohon maaf ya, dulu kita kurang tapi akrab. Oh iya, benar ya. Benar. Kita dulu kurang tapi akrab. Ada beberapa teman gua yang paling akrab sama gua. Dan itu gue gede banget juga. Sampai sekarang gue gede sama orangnya. Apa? Karena emang dulu kita akrab, sekarang lu gak akrab sama gue. Kenapa gitu yang gue sayangin. Oke Bal, kita bahas yang tadi lo omongin. Kita pernah ziarah sama Pak Yayat 7 lokasi. Iya, 7 lokasi. Pertama Kiai Nur Ali, kedua kita ke Luar Batang, Luar Bandan, Tanjung Priuk, mana lagi? Pangeran Jayakarta. Udah. Enggak sampai 7 ya? Enggak sampai 7. Enggak sampai 7 ya? 5 kayaknya, 5 aja ya. 5. Dan itu Bal, wah, itu awal gua sakit hati. Kenapa tuh? Diputusin cinta pas ziarah. Kata gue mutusinnya ntar aja pas gue di rumah. Ini pas gitu. Ziarah. Makanya lu tahu, inget gak yang pas ziarah gue rebahan aja di Luar Batang? Oh iya benar-benar. HP gue Samsung yang tiduran putih. Aja tuh. Iya tiduran aja. Samsung yang apa nih? Samsung yang putih di bawahnya lagi. Yang kalau yang kan udah ada internet. Belum ada, masih SMS. Iya. Wah itu gue diputusin. Oh berarti pas lagi ziarah lu diputusin tuh? Sakit hati gue. Jangan-jangan itu sebuah petunjuk buat lo kali. Maksudnya petunjuk apa ya? Ya petunjuk kalau cewek itu nggak baik buat lo. Ketika emang lo lagi melakukan hal yang baik gitu. Itu gue lagi sedang sayang Abang. Oh gitu. Dan gue juga emang gue akuin dulu gue waktu MTS pacar gue banyak. Iya. Serius pacar gue banyak. Gue habis putus ini dapat lagi dia. Termasuk ini ya. Seri. Bukan. Oh bukan. Mohon maaf, bukan. Wah itu sakit hati. Gue di WA sama dia, mantan gue yang pas di MTS. Katanya gue ketahuan selingkuh ini. Emang bener sih.
Selingkuh. Emang bener. Bener itu. Tapi kalau prinsip gue dulu nih ya, lu bakal gue jadiin ratu di hidup gue, tapi gue kadang-kadang melengsong dikit. Tapi melengsongnya itu ke cewek lain ini ya nggak sampai naruh hati, cuma sebagai mainan doang. Iya. Dan tetap lu yang gue jadiin ratu. Sekedar cuma mencurahkan. Iya, kayak cerita aja gitu. Iya, nah dia mungkin dia nggak mau gue begitu, tapi guanya emang dulu begitu, mohon maaf. Makanya dia putusin gue, dan gue sakit hati banget di situ. Sakit hati bahkan banget tuh. Ditanjain lontong sayur sama payet, gue nggak makan. Iya. Bener. Itu lagi masih kecil-kecilan. Naik angkot kita. Naik angkot. Bener naik angkot ya. Bener. Itu ada Wiwi, ada Yola, ada Iwan, lu, gua, Mayang, Eli, udah kayaknya gue ingetnya segitu doang udah. Anggadi, Iya. Anggadi ada ya? Ada. Kalau lu bisa ingat itu, kenapa? Ya karena itu menurut gue suatu hal yang paling pertama kita jalan-jalan ya. Pertama kali jalan-jalan dan itu melakukan hal yang baik gitu. Hal yang baik. Biasanya cuma ke satu tujuan. Nah, ini banyak dan itu juga sekaligus gitu kita berangkat dari sore kalau nggak salah tuh. Dari sore kita berangkat maghrib, isya sampai tengah malam sampai subuh kalau nggak salah kita baru balik gitu. Sampai subuh baru balik benar. Pagi kita baru balik. Paginya kita tidur itu balas dendam kayaknya. Sembayang kagak. Malamnya jikiran gitu ya. Terlarut. Iya. Ya, lu inget nggak waktu di Pangen Jakarta? Karena ada pohon gede. Iya. Bener ya. Yang dia pada senggol-senggolan. Wah, di kuburan bunganya gerak. Nah itu. Di kuburan bunganya gerak. Ketika lagi zikir kan. Lagi zikir ya. Terus ada yang apa? Bergerak. Bunganya bergerak. Itu sih emang horor gitu ya. Itu gue udah takut banget sumpah. Iya. Gue pengen kabur. Gue gak enak sama Pak Yayat. Iya. Pak Yayat ntar sendirian. Gue pengen nyolek Pak Yayat. Dia lagi serius banget. Mimpin gitu ya. Mimpin. Akhirnya kita main senggol-senggolan. Itu emang terakhir juga ya agak malam gitu. Sama Opik juga. Iya, itu udah tengah malam nyampe situ. Iya, dan emang nyampe situ udah malam gitu. Emang ada pohon gede banget. Dan bunga-bunga itu bunga yang di kuburannya itu. Di kuburan gerak, iya. Padahal nggak ada yang goyangin. Angin juga nggak ada. Angin nggak ada. Itu yang menurut gua horor, mistis. Sampai sekarang gua masih pikirin aja dan gua nggak teringat-ingat. Dan pengalaman selain itu ya, apalagi sih di MTS ada lagi nggak kira-kira? Di MTS ya udah sih itu doang. Segitu aja ya. Iya. Lu lanjut mondok di Atakwa Pusat. Di Atakwa Pusat lu mondok. Kayaknya nggak berasa gitu lu mondok. Nggak berasa karena cuma 3 tahun doang. Gua ngeliat lu udah balik lagi. Iya. Bal, gua mau nanya nih, kita kapan sih mulai akrab? Mulai akrab pas kapan ya? Lupa juga. Lu inget nggak? Nggak inget dah. Gue juga nggak inget. Nggak tahu udah pokoknya pas kapan itu. Apa pas kita majlisan bareng kali di Guru Rahmat ya? Di majlisan bareng. Tapi dulu dari dulu enggak ya. Dari dulu juga lu udah kenal gue kan. Udah. Cuma kita nggak sahabat. Cuma emang kurang deket aja. Kayak gitu. Sekarang ya. Kalau sekarang kan kita bisa ngopi bareng. Kita kongko. Bahkan kita bisa sampai kayak gini gitu. Sampai curhat kadang-kadang. Gua yang nilai plus dari lu tuh orangnya bisa berbaur sama orang lain. Iya. Dan lu berteman juga nggak memandang fisik segala macam. Karena gue lihat teman-teman kita banyak kan yang mandang teman-teman kadang-kadang orang jelek nggak mau ditemenin. Biasanya gitu. Dan selalu ngolok-ngolok fisik mereka. Lu kalau mau ngolok-ngolok fisik mereka lihat dulu apakah dia orang baperan atau enggak. Iya. Kalau gue begitu. Kalau emang dia nggak baperan, lu mau katain pala lonjong kayak segala macam gak jadi masalah. Kadang-kadang kan teman kita juga ada yang baperan. Ya. Benar. Lu tuh orangnya kalau menurut gua bisa berteman berkawan dengan baik dengan orang-orang lain dan gua sukanya dari lu tuh lu nggak pernah kayak nunjukin bahwa lu itu bisa segalanya. Nah, dan gua juga belajar banyak dari lu karena wah Iqbal nih ada tawadunya gitu, maksudnya rendah hatinya ada. Itu yang gue demen dari lo Bal. Dan Bal, setelah mondok di Atakwa, lu kuliah dong sekarang. Kuliah, alhamdulillah. Jangan disebutlah UIN Hidayatullah. Jangan disebut. Jangan disebut. Jangan disebut ya. Inisial aja. Cita-cita lu apa sih Bal?
Kalau dulu pas waktu di pondok, nah ini sebelum masuk ke ranah itu, ini gue mondok karena alasan dulu gue itu kabur gitu. Jadi di situ gue mikir dulu gue kabur nih mondok, dan sekarang emang bener-bener gue pengen mondok sendiri gitu kan, karena dulu keinginan sendiri. Kalau dulu kan emang disuruh orang tua. Nah, kalau sekarang emang pengen mondok. Nah, kalau apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya cita-cita lo apa? Yang cita-cita yang pas awal masuk pondok nih ya, itu gue sempet nulis 1000 cita-cita di buku notebook. Di buku notebook. Iya, 1000 cita-cita gue tuh. Salah satunya jadi guru. Jadi guru. Iya, itu yang paling emang gue pengen tuju gitu. Yang paling inti sekarang, maksudnya yang paling lu tuju, yang mau lu tuju sekarang lu jadi guru. Iya, insya Allah pengen jadi guru. Kemungkinan guru besar gitu ya. Cuma kalau Allah, karena sekarang gue juga jurusan IPS gitu, konsentrasi ekonomi, dan di situ kan emang basic gue kan keguruan gitu. Ya mau nggak mau jadi guru IPS atau guru ekonomi. Nah, mudah-mudahan gue doain biar masuk PNS. Amin. Biar gajinya memadai. Amin. Biar lu juga bisa menunjang nanti ke depan. Mudah-mudahan bisa jadi PNS lah, gue doain lah. Amin. Nah iya, jadi selain ada keguruan juga ada ekonomi, itu juga ada bidang ininya. Murninya gitu. Misalnya kayak kita kerja di bank atau yang lain sebagainya. Di bank bisa ya. Tergantung basic kita lah di mana. Karena lo tau ilmunya. Gue juga mohon maaf, gue juga kuliah. Itu tuh lulusan LC kan. Lu kalau lulus apa pangkat lu? SPD, sarjana pendidikan. Iya. Gua kalau lulus SAG. Apa tuh? Sarjana alam goib. Sarjana alam goib. Gua kira LC. Gua enggak. LC gua lulus Cililitan dong. Ciplak dong. Kejauhan Cililitan. Ciplak aja ya. Enggak, gua SAG, gua sarjana alam goib. Sarjana alam goib. Karena gua emang mau kuliah juga sekarang menurut gua udah susah. Karena kerjaan juga nuntut banyak, dan kegiatan sekarang juga banyak. Karena emang menurut gue pribadi juga, gue ngeliat lu sekarang, lu udah nyaman dengan kerjaan lu. Bener, alhamdulillah. Tapi gue nggak nutup kemungkinan, gue juga mau kuliah. Bisa. Gue harus kuliah. Bisa. Mau yang tua, yang muda pun juga dia ketika dia mau menuntut ilmu, dia mau kuliah, dia bisa. Iya, karena selagi kan ada keinginan. Bener kan, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ada juga gagasan begitu. Mahfuzatnya gitu. Iya, tuntutlah ilmu daripada buaya sampai liang lahat. Artinya apa? Nuntut ilmu gak dibatasin sampai kapan, sampai mati lu baru berakhir nuntut ilmu. Tuh. Jadi jangan. Ada juga mahfuzat kayak utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, sekarang mau nanya nih, kenapa ada Karena jangan ditanya gagasan kayak gitu tuh? Maksudnya kenapa ada mahfuzat kayak tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Ada apa dengan negeri Cina? Apa dengan negeri Cina? Gue dulu mohon maaf, gue lahir di dinasti Ming. Oh, di mana itu? Itu pinggiran Jerman kan? Kendal soran dikit. Kalau menurut gue gagasan itu menunjukkan bahwa emang negeri Cina pesat perkembangannya, dan juga emang itu menurut gue juga sebagai ungkapan aja. Sampai manapun lu menuntut ilmu silakan, karena ilmu gak bakal ada habisnya. Benar, gue juga setuju karena gue yang tangkap dari mahfuzat itu, kenapa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena dulu pada zaman dahulu banget, mungkin pada zaman ya pokoknya bahla lah. Dinasti Ming lah. Iya pokoknya. Di Cina itu sedang berjaya-jaya. Iya, gitu. Peradaban. Di situ tuh makanya kalau misalnya nuntut ilmu, pergilah ke Cina. Negeri Cina karena di sana banyak ilmu yang kita dapat di sana. Karena mohon maaf ya, yang berkembang duluan di masa kemasan itu Islam. Cuma karena kitab-kitabnya seluruhnya dibakar, dan ada orang-orang yang ngambil kitab yang penting-penting kayak kitab pengobatan. Makanya negeri Cina juga banyak orang-orang yang bisa ahli pengobatan. Karena apa? Karena emang muaranya dari orang Islam, terutama dari Ibnu Sina yang berhasil menemukan ilmu pengobatan, Bal. Sejarahnya juga yang gue baca begitu. Makanya orang-orang Cina setelah Islam runtuh, semua negara berlomba-lomba untuk menjadi negara adidaya, terutama Cina. Makanya mohon maaf juga, Cina itu partnernya Indonesia dari dulu. Kita nggak bisa mungkiri. Kayak ya Laksana Cingko minuman. Laksamana yang orang Cina buat membantu. Ya, mungkin kita bisa ngelihat dari dampak positif dan negatifnya gitu dari kita adanya menuntut ilmu ke sana. Gitu. Bener, makanya gitu sih. Buat teman-teman ya, kalau bisa ke Cina lu ke Cina dah. Jangan di Bekasi, Semak.
Cuma niatnya lurusin dulu kalau ke Cina gitu. Kalau ke Cina ya jangan anu mulu lo ya. Ya udah. Oke, Bal, banyak lagi ya yang gue mau ngomongin sama lu kayak sampai lu sekarang kegiatan lu ngajar ngaji ya selain kuliah. Selain kuliah ya. Iya, ngajar ngaji. Berapa lama lagi kuliah? Doain semoga di tahun ini lulus gitu. Amin. SPD. Berarti kita bisa manggil Iqbal Nawawi SPD. Ya, panggil biasa aja lah. Teman-teman juga banyak yang kuliah. Cuma gua entar-entaran udah kuliah dah. Biar lu yang ntar kalau orang pinter semua lu ngajarin siapa? Gitu. Kalau prinsip gua. Kalau orang pinter mah lah lu ngajarin siapa? Ngajarin gua yang geblek. Gua bagian geblek, gua bagian pinter. Gitu. Iya. Iya. Bal, ada enggak sih yang lu mau omongin ke orang tua lu? Menurut gua orang tua lu dua-duanya hebat. Karena menurut gua orang tua lu itu ya mohon maaf ya, bapak juga ada aja rezekinya buat nyekolahin lu. Karena yang gua tahu di UIN itu nggak murah. Yeah. Belum lu ngekos. Benar. Karena yang gua tahu juga mohon maaf lu belum terlalu gesit nyari duit. Yeah. Karena emang kalau kuliah itu cuma ngandelin skill kita. Skill kayak misalnya kita bisa dagang, kita bisa ada di masyarakat. Iya benar. Nggak mungkin karena juga lu belum kerja. Apa sih yang lu mau omongin sama bapak sama mama lu yang hebat ini? Kalau buat orang tua pribadi gitu ya. Pribadi. Yang nggak ada. Jangan berdua. Gua nggak mau jadi adek lu. Beda. Mohon maaf. Lo gue baba lo baba gue lain. Siap. Okay. Ya kalau buat orang tua nggak ada ucapan yang terima kasih. Ini ya tidak bisa diungkapkan lah. Nggak bisa diungkapkan. Iya. Terima kasih itu nggak bisa diungkapkan kepada orang tua karena emang jasa beliau tuh luar biasa dari kita lahir sampai kita besar. Bener. Kayak gini sampai beliau berhasil mendidik anaknya sampai kuliah bahkan. Itu udah segitu aja. Ya segitu aja juga mewakili gitu. Intinya berarti tidak ada ungkapan yang inilah selain terima kasih kepada tidak ada kata-kata yang lebih indah. Iya. Terima kasih menurut gue cuma sebatas kata-kata. Iya. Bukan mewakilkan. Karena banyak orang yang berterima kasih artinya luas. Apa tuh? Artinya luas. Terima kasih berarti banyak. Oke. Banyak ya terima kasih. Terima kasih itu menurut gue banyak. Karena kalau lo harus berterima kasih sama orang tua, nggak bisa lo ungkapkan dengan terima kasih aja. Kayak lo doain orang tua biar sehat. Mohon maaf biar bisa bantuin lu kuliah. Iya. Karena orang tua keringet aja kalau bisa jadiin duit sama orang tua buat anak-anaknya gitu. Ya intinya menurut gua orang tua itu emang luar biasa. Luar biasa. Tidak cuma terima kasih ucapan tadi doang gitu. Intinya luar biasa gitu. Terus nonton ya. Buat Fitri jangan lupa ini kasih ke emak. Oke Bal, mungkin itu aja ya yang kita omongin sampai saat ini ya. Karena udah bahas sampai kuliah juga. Nanti kita bakalan part 2 karena gue belum nanya lu siapa yang ngajarin ceramah. Lu siapa yang ngajarin doa, siapa yang ngajarin tahlil sampai lu bisa ada berada di posisi di masyarakat lu baik gitu. Sampai bisa lu dan juga gue mau nanya lu dagangan ikan cupang. Hobi lu. Bisnis lah ya. Hobi jadi bisnis gitu jadi ya. Emang itu yang enak. Iya, kita kerja dagang itu hobi kita. Itu lebih nikmat. Karena hobi kita. Gue juga mau nanya itu ntar ikan cupang lu bisnis apa? Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Gue ada 2 bisnis kok. 2 bisnis. Enggak apa-apa, promosi aja. Enggak, ini sekarang lagi off dulu. Apa 2 bisnis apa itu? Waktu awal itu bisnis ini jual beli burung. Narkoba? Enggak, kita enggak mau narkoba. Enggak. Jual beli burung. Terus Lovebird. Iya, burung aku jual beli burung, terus jual beli ikan cana, jual beli HP, jual beli motor. Itu udah pernah dan itu semua yang gue lakukan itu buat bayar kuliah. Oh, lu ini ke Memet. Apa tuh? Memet kan penadah. Oh, penadah dia. Ya, alhamdulillah dari semua itu, dari yang gue lakukan itu bisa bisa meringankan beban orang tua bayaran gitu. Dan itu alhamdulillah dari semua itu gue bisa bayar kuliah yang gue pribadi bilang itu lumayan sih. Lumayan. Buat gua. Iyalah, kita harus sedikit banyak harus bantu orang tua, Bang. Udah ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Nah, gue yang terima kasih nih udah diundang. Iya. Ngomong ngalor
ini gitu. omen ini doang, omen susu doang. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ntar duitnya belum gue gali. Terima kasih banyak Bal, lu udah mau kongkoh bareng gua. Jadi gua sedikit banyak tahu nih tentang lu nih. Oh iya Bal, gua sampai lupa. Lu lahir di mana tanggal berapa? Kalau gua lahir tuh tanggal 24 Januari tahun 2000 di Kuningan sebenarnya, di kampung. Di Kuningan. Gue blojornya pindah ke sini. Blojornya itu gue di kampung. Sebenarnya atau gue tuh masih Kuningan. Nah, cuma dapat seminggu doang nggak salah. Ya, itu langsung di Bekasi. Di Bekasi ini bapak atau bapak ya? Bapak ya. Mau orang Kuningan asli. Mau orang Kuningan. Iya, mukanya adem kayak oyong. Makanya pendalungan muka. Udah mau nggak kelele? Oke. Ya, jadi yang mau ngucapin selamat ulang tahun ntar buat Bang Iqbal. Oke. Bang Iqbal sekarang masih jomblo? Udah ada sih. Udah ada. Tapi ini mau di sini sama enggak? Insya Allah lah. Yang penting kita cita-cita dulu yang ingin kita capai. Omongin dulu lah. Neng, tungguin gua ya. Dikit. Nggak apa-apa. Dikit. Omong gimana nih? Bebas. Kan lu mau cerita dulu. Neng setia sama abang. Tungguin abang nggak apa jadi masalah. Itu example contoh. Iya, emang dari kita juga udah bilang kesepakatan. Kita emang masih sama-sama kuliah juga. Komitmen. Iya, komitmen. Oke. Berarti udah komitmen ya. Oke, bagus. Oke, Bal. Makasih ya udah malam ini udah nyampe di rumah Bang Angga dan udah nemenin gua kongkoh, nemenin gua ngopi. Jadi gua enggak ngantuk. Sebelumnya gue minta maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau cerita. Enggak ada yang salah di sini udah. Enggak ada yang salah di sini. Karena emang salah iya. Kita kan bukan podcast, kita kongkoh ngalor ngidul gitu. Ngalor ngidul. Jadi kalau ada salah maafin deh ya. Iya. Yang lo mau nonton kagak gua mau bodo amat ya. Udah makasih banyak ya udah kongkoh di sini. Sukses selalu lah buat Bang Angga. Amin. Gitu. Buat teman-teman juga semuanya yang nonton, mudah-mudahan pada sukses. Ya, udah itu aja Bang Iqbal. Makasih udah bertamu di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ntar kongkoh selanjutnya ya. Siap. Jangan sampai kagak karena gue mau nanyain lu. Masih banyak gitu pertanyaan dan cerita. Masih banyak banget karena emang waktu kita udah enggak memungkinkan lagi. Siap. Udah malam. Juga. Udah malam juga anak gue nangis semua dari tadi. Iya. Tanete iya udah gitu dah. Pesan satu buat saya, ini Angga suka halu mulai. Oke. Terima kasih Bang Iqbal. Semuanya kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Angga. Sama-sama. Mantap, sukses terus.